Itu apaan ya? Oh, telur. Oh, bikinnya begini ternyata. Kok di air fryer ya? Itu bagus. Bikin aja. Pas banget aku beli telur dari pasar. Langsung aku pilih-pilihin aja yang bagus dan rebus mateng. Nah, singkat cerita udah mateng, Diamkan dulu biar adem. Telur opet aja kulitnya. Ini jadinya 6, yang satunya rusak, guys. Nah, telur mateng digaris-garis begini. Langsung kucurin kecap asin, kecap manis, kecap sauri, dan sambal saus. Aduk-aduk lalu kita balur-balurkan ke telurnya. Taburkan wijen sangrai biar ada sedep-sedepnya. Kertas aluminium pasang di air fryer. Lanjut telur tuang-tuangkan di air fryer. Ini aku pakai durasinya 15 menit aja. Pakai yang panggang roti gitu. Nah, hasilnya tuh kayak gini, guys, tuh. Tapi ini masih panas asli. Kira-kira sama nggak sama video yang pertama, guys? Lanjut aku tusuk-tusuk aja. Dibikin kayak video yang pertama gitu, Penasaran banget sama rasanya. Langsung masukin aja ke mulut mungil. Allah. Padahal mah rasanya ya kayak telur aja gitu, guys. Cuman luarnya doang kayak agak kering dikit. Ada rasa asin manis pedes gitu. Bikin telur apa lagi nih ya? Oh, telur model baru ini ya. Tapi kayaknya ini enak banget, gampang banget loh bikinnya. Digulung-gulung, diputer-puter ginian doang. Ini sih gampang bikinnya kayak gini doang. Bikin aja. Lanjut aja bikin. Siapin 3 butir telur. Jangan banyak-banyak dulu, antar kalau misalnya gagal kan mubajir, Lanjut 3 butir telur kita ceplok-ceplok aja. Tambahkan kaldu bubuk lalu kocok-kocok. Langsung aja masukin ke teflon. Tapi kok teflonnya lengket banget ini ya. Tai banget kalau dipraktekin begini nih. Aduh, najis banget. Udah deh, ini gagal. Lu minggat aja sono. Males banget udah. Tapi masih ada sisanya ini. Bikin lagi aja. Ganti teflon. Siapa tahu ntar berhasil jadi kayak telur tadi kan. Nah, teflon ini mah nggak lengket tuh. Tapi lupa tadi bikinnya bagaimana ya? Kan begini tadi tuh ya. Kok jadi begini lagi? Tadi tuh bagaimana sih tekniknya, Udah deh, gue males tuh bikin kayak gitu-gituan tuh. Gue males banget udah. Mana hasilnya kayak berak mencret banget. Ini tuh apanya yang dimakan? Yang enak apa kagak? Ya. Ini lu. Udah. Mampus aja lu. Udah lama banget gak bikin telur gulung kayak gini nih. Rasanya tuh kayak kangen banget asli. Ya ampun, menggoda banget, enak banget itu. Udah, aku langsung bikin aja. Kayaknya aku masih inget gak ya cara bikinnya ya? Kayak udah 3 abad gitu gak bikin-bikin. 3 butir telur kita ceplok aja, Kasih sedikit kaldu bubuk. Telur 3 butir tuh airnya segini aja, Tuang diaduk-aduk aja sampai merata. Nah, wadahnya tuh harus ada lubangnya. Biar tuh gampang nanti untuk mengucur-ngucurnya. Udah dikucurin, kita lanjut, kita gulung-gulung aja. Tuh, gampang. Lanjut kita gulung-gulung terus. Nah, ini udah jadi ya 2. Lanjut sor lagi. Ini malah gagal, ini kurang ajar. Selama aku bikin telur gulung, ini adalah hasil yang paling ternajis. Mana hasilnya kurus krempeng banget. Akhirnya udahlah dapat segini ya. Nah, buat kucurannya aku pakai sambal saus aja. Tambahin air biar agak enceran. Lalu sor di atas telur gulungnya. Ini tuh kelihatannya menggoda, lezat banget loh, guys. Ini tuh mantap banget rasanya. Nih adik-adik yang lagi libur sekolah coba bikin deh. Gampang kok bikinnya. Dan pasti rasanya tuh bikin apaan lagi nih ya? Oh, eksperimen baru telur ini. Oh, jadi diolesin doang terus direbus begini. Langsung bagus tuh telurnya ya. Langsung bikin aja. Siapin telur dan centong sayur dan panaskan air di kuali. Nah, pertama dicelupin dulu airnya begini. Dan oleskan minyak merata di centong sayur. Telur sor masuk. Nah, terus direbus di atasnya air kan begini tuh. Langsung celup begini. Dicelupin kok malah jelek ambiar begini ya? Oh, salah, tekniknya nggak begini. Alah, udah deh. Oke, pertama ini gagal nih, jelek banget. Lengket banget ini, kurang ajar. Aduh, kayak berak. Coba lagi yang keduanya. Prosesnya sama, celup-celupin. Masukin lagi telurnya. Nah, kali ini harus berhasil. Diemin aja direbus di atas air. Sampai bener-bener putih mateng gitu. Nah, emang harus begini nih konsepnya, Nah, kalau udah mateng semua kita celupin begini tuh kan, bener. Tapi masih lengket juga jujur. Lah ini mendingan, lumayan. Berhasil tuh. Walaupun gak sempurna kayak video pertama. Tapi it's okay, ini bagus ini. Sialan banget, jatuh kan. Masukin aja ke mulut mungil. Rasanya biasa aja. Apaan itu ya? Oh, dari telur. Dibikin orang arik loh. Tapi kok hasilnya bagus banget. Bikin aja. Aku udah siapin telurnya. Langsung telur kita ceplok begini aja, Lanjut aku taburin Royco ayam kampung. Ini gurihnya pas, rasanya tuh naik kelas. Gold standar masakan,
Terus aku tambahkan mozzarella lalu aduk-aduk aja begini. Lelehkan margarin di teflon, masukin adonan telurnya. Lalu orak-arik begini aja sih terus menerus sampai bener-bener mengental kayak gini, well. Nah kan udah matang bentuknya sama kan kayak tadi. Dia tuh masih tetap lembab aja nggak kering loh. Masukin ke mulut mungil. Rasanya enak banget loh. Creamy dan gurih mantep, well. Lanjut aku mau bikin telur tornado Jangan lupa masukin juga Royco ayam kampung. Simple sih, lalu kocok-kocok aja begini sampai merata. Lelehkan margarin di teflon, masukin kocokan telur tadi. Nah cara bikinnya tuh gampang guys, cuma didorong geser-geser aja begini. Jadi dia telur tornadonya, well. Nah kan bentukannya cantik tuh. Ini udah pasti enak sih. Cowel aja begini tuh. Coba icip-icip dulu. Nah coba aku makan pakai nasi lah ya. Terus dicampur dengan telur tornadonya gitu. Enak banget. Coba bikin di rumah guys, simple tapi enak. Apa ini cantik banget ya. Ini bikin apaan sih nih ya? Oh telur. Oh telur direndam ya. Ada-ada aja nih bikin variasi. Cantik banget loh, bikin aja. Enak banget ini. Langsung aja rebus telurnya. Telurnya 3 butir aja, well. Direbus bener-bener matang. Kita tuh kalau ngerebus telur tuh harus lama guys, jadi bener-bener matang banget gitu. Nah, cara ngetrok-ngetroknya tuh kita bolak-balik aja gitu. Jadi tinggal buka-buka aja. 3 butir aja guys, ini kenyang juga kok. Nah untuk perendamnya itu pakai buah naga, well. Buah naga kita cacak-cacak aja begini. Tambahin garam yang banyak dan persing jeruk lemon. Nah tuangkan dengan air panas. Aduk-aduk terus sampai sari buah-buahnya yang merah-merah itu luntur. Disaring sambil dituang ke telurnya. Terus direndam. Nah aku ngerendam itu dari jam 9 malam sampai pagi gitu. Nah hasilnya bener-bener sempurna, perfect, cantik, pink gitu guys. Nah isi kuningnya kita congkel-congkelin, well. Jadi 6 potong kan tuh. Kuning telurnya kita becek-becek pakai garpu. Dan saya tambahin keju oles. Tambahin garam sedikit aja biar ada rasa-rasa kawinnya. Aduk-aduk lagi sampai merata. Terus taruh di plastik bikin cetakan kayak churros gitu. Jujur aku belum pandai bikin kayak gini-ginian sih guys. Tapi hasilnya lumayan lah, nggak buruk-buruk banget. Taburkan dengan bubuk nori aja. Aku belum pastiin atau janji ini rasanya nggak tahu gimana. Masukin ke mulut mungil. Ya rasanya 95% telur. Enak sih tapi nggak enak buat gitu. Apa itu disumpel-sumpelin ke telur? Oh daging-dagingan ya. Direbus. Kayaknya enak banget itu bikin sop. Bikin aja. Langsung aja aku pakai 2 butir telur. Nah sumpelannya aku pakai daging guys yang udah mateng. Lanjut kita eksekusi, well. Ini aku pakai telur omega yang kencang itu. Tuh kan bagus banget bentukannya. Langsung aja aku sumpel-sumpelin dagingnya ke dalamnya. Malah langsung bocor, kurang ajar. Allah, udah melebar hampar-hamparan ini, sialan. Harusnya tuh dilobangin dulu ya, tengahnya ya. Halah, udah deh. Langsung aja aku cemplungin aja ke air bumbunya. Ini aku pakai air bumbu bakso. Jelek banget. Aku coba yang kedua kalinya Ini telurnya asli loh, bagus banget. Aku lobangin tengahnya sedikit, lalu masukin daging-dagingnya. Ini pelan-pelan aja biar nggak bocor kayak tadi. Halah, bocor-bocor juga nih, malah lebar ini kampret. Udah, aku bosan ikut eksperimen kayak gini nih. Langsung cemplungin aja ke air kaldu yang tadi. Dia tuh langsung cepat mateng loh. Sendok aja mateng kayak ini. Ampun, serem banget ini. Jadinya serem banget loh. Ademkan dulu Coba cicipin, masukin ke mulut mungil. Enak loh padahal. Kemarin tuh aku bikin beginian. Namanya telur pastel tuh susah banget loh. Oh, padahal ini pakai bara arang doang loh. Aku kemarin ngikutin, malah hasilnya amburadul begini tuh. Malah gosong hasilnya masa. Ya udah aku mau bikin lagi aja, well. Aku nggak mau pakai centong sayur itu lagi Yang itu tuh yang centong sayur bol kuning itu kurang ajar. Telur 3 butir tambahin penyedap rasa. Daun bawang kita iris-iris begini aja. Kalau kemarin kan pakai udang kan ya. Dan sekarang aku pakai sosis. Daun bawang sosis kita campurin aja. Tambahin kaldu bubuk dan bawang putih bubuk. Nah aku pakai teflon yang mungil ini guys. Kita tambahin minyak dan olesin aja. Lanjut teflon kita panasin. Udah panas kita tuang-tuangkan adonan telurnya dan diratakan begini. Kalau teflonnya bagus tuh emang gampang bikinnya guys. Lanjut daun bawang kita tuangkan di sini, lalu lipat dan dipanaskan lagi. Jadi dia lumpia telurnya. Dan bikin yang ketiganya, ini isinya banyak-banyak semua karena penghabisan bahan-bahannya guys. Langsung aja kita lipat begini. Alah, malah sobek begini nih kampret. Ditambahin telur juga tetep aja tuh sobek, susah nutupinnya. Udahlah nggak apa-apa, ini menggoda banget loh. Langsung aja, nggak sabar, kayaknya enak banget ini. Oh ya tambahin saus dulu biar makin mantap. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Enak. Padahal bikinnya nggak susah loh kalau misalnya teflonnya bener.
Coba deh guys bikin di rumah, bener-bener rasanya itu Enak banget, Wel. telur melembung ini aku gagal mulu, tapi ini melembung. Ya udah aku mau bikin lagi Tapi sekarang aku pakai telur puyuh, Wel. Rice paper lentangkan dulu. Telur puyuh aku pakai kuningnya 2. Nah minyak udah panas, langsung sor aja. Nah mengembang tuh jadi kerupuk. Tapi kok nggak ada melembung-melembungnya ini. Halah kayak gini. Ada, udah dicoba lagi siapa tahu berhasil ini. Aku pakai 4 telur langsung sor aja. Ini mah telurnya gimana ini pada kelelep. Malah ketutup, ini kurang ajar. Ada. Ini gimana ini ya? Halah. Masukin aja ke mulut mungkin. Panas. Halah, yaudahlah. Daripada gagal lagi bikin makanan, mending aku check out aja di Shopee Food, Well. Aku mau pesen nasi padang dulu di Shopee Food. Nih guys, aku udah pesen. Karena di Shopee Food check out murah. Bisa makan puas mulai 20.000, Well. Sudah termasuk ongkir lagi. Nasi padang makan sepuasnya. Aku tambahin pakai telur melembung ini, guys. Biar nggak kebuang gitu mau bajir. 20.000 aja loh, Well. Makan puas rasanya tuh enak. Hidangan yang istimewa. Ini apa ini ya? Oh, udangnya diginiin. Telurnya dilubangin begini. Oh, dimasukin ke dalam udangnya. Sambel, dikukus. Dikasih apa itu? Widih, jadi ngiler banget. Langsung aja bikin Aku pakai telur 4 butir aja, guys. Jadi telurnya tuh digunting-gunting begini. Jadi berbentuk lubang seperti ini aja, Well. Telur 4 butir udah dilubangin semua. Nah, siapin udangnya. Buang kulitnya, buang kotorannya. Nah, terus tangannya diseset-seset begini, Well. Nah, terus dibikin kayak tadi tuh begini. Jadi buntutnya dimasukin ke lubang, jadi seperti ini, Well. Udang masukin ke telur. Karena udangnya banyak, jadi isinya 2 aja. Lanjut bikin sambelnya. Sambal masukin lagi ke dalamnya. Lanjut dikukus. Tapi kukusannya makai langsung jadi jelek banget, ini kurang ajar. Miring begini tuh kan. Ya akhirnya mateng juga, guys. Ini tuh kayak enak gak sih? Kucurin pakai kecap asin dan minyak panas. Taburkan daun bawang. Ini kelihatannya sih menggoda, tapi enak apa enggak ya? Widih. Ini yang dinamakan hidangan istimewa. Kelihatannya tuh lezat banget. Masukin ke mulut mungil. Mantep banget, guys. Nendang banget rasanya. Bener-bener ini waktu di Korea ini makan ini namanya telur dadar apa bakwan ya? Tapi di sini namanya pajon. Ini tuh enak banget loh, sumpah. Aku mau coba bikin Jadi aku bahannya pakai daun bawang, Well. Telur, tepung terigu sedikit, maizena. Jadi perbandingannya tepung terigu 3 sendok, maizena 1 sendok. Tambahin garam, lada bubuk, kaldu bubuk dan air. Aduk-aduk, udah sih begitu aja tuh. Tapi aku keburu lapar, aku mau pesen nasi goreng dulu Aku pesennya di Shopee Food pakai check out murah. Ya udah pesen langsung dateng, guys, cepet banget loh. Check out murah tuh harga check outnya udah termasuk ongkir loh. Pesen tinggal bayar sesuai harga yang tertera. Terus tuh cepet banget nyampe rumah, Well. Makan puas mulai 15 ribuan aja. Udah termasuk ongkir, Well. Lanjut ke pembuatan pajon. 4 butir telur kita buka-buka atau ceplok-ceplok aja. Tambahin kaldu bubuk lalu kocok. Lelehkan margarin lalu pasang daun bawangnya. Kucurkan adonan tepung tadi. Dan kucurkan lagi telur kocoknya, Well. Sekira udah kesat dan kering kita balikin dulu. Lalu tuangkan lagi adonan telur. Nah kira-kira matang segini lah ya. Ini tuh gampang bikinnya, guys. Cuma aja aku pas di Korea tuh dikasih tetelan ayam gitu, guys. Nah terus tuh gak ketinggalan cocolannya selalu pakai kecap asin. Bener-bener Enak banget, Well. telur apaan itu dikukus ya? Disiram air matang. Bumbu apaan tadi? Ini telur dibikin apaan sih ya? Oh, dikukus beneran. Dikasih apaan itu lagi? Taburin kecubung apa itu? Oh, digaris-garis. Tapi kelihatannya enak loh. Bikin Aku siapin 4 butir telur. Telur diceplok-ceplok aja, Well. Setelah 4 butir telur diceplak-ceplok, taruh di kukusan. Aku tambahin kaldu bubuk aja. Lanjut disiram air matang begini ya, Well. Lalu diaduk-aduk. Setelah udah merata teraduk, lanjut dikukus, Well. Sambil nunggu telur matang, aku pakai sunscreen dulu, Well. Nah, aku habis mandi banget. Aku pakai sunscreen Kaf, sunscreen pria nomor 1 di Indonesia. Formula super ringan, bebas minyak, tidak menyebabkan jerawat, dan tidak menyebabkan komedo. Cocok untuk semua kulit, dengan SPF 30 PA+. Melindungi dari sinar matahari dan polusi, menjaga kelembaban kulit dari kulit kusam, Well. Lihat guys hasilnya tuh. Cerah, jadi tampan rupawan gitu. Lanjut ke telurnya yang udah mateng. Telur kucurkan pakai minyak wijen. Tambahkan lagi kecap asin. Lalu taburkan daun bawang. Lanjut dipotong-potong dengan digaris-garis begini aja, Well. Hingga berbentuk kotak seperti ini. Ini rasanya kayak apa ntar ini ya? Telur dikukus,
Terus bumbunya tuh yang kayak gitu-gitu aja gitu. Suapan pertama rasanya kayak belum nemu gambarannya. Nah suapan kedua ini ya ternyata tuh nggak enak guys.